Mengapa negara Kepulauan Pasifik memilih bergandengan tangan dengan China? Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower, Amerika Serikat China, melihat masa depan Indonesia. Dunia ini seperti permainan catur, yaitu pertandingan besar antara negara adidaya Amerika Serikat dan China. Paman Sam saat ini terus-menerus menjalankan catur mendekati China, mencoba menghentikan perkembangan pesat China. Misalnya kunjungan Biden baru-baru ini ke Korea Selatan dan Jepang, bertujuan membuat persiapan teknis untuk perang dingin baru menekan China. Tidak seperti Paman Sam, China justru bercatur ke Pasifik Selatan, lingkaran dekat adik Paman Sam, yaitu si Australia. Alasan terbesar negara-negara Kepulauan Pasifik Selatan teken kerjasama dengan China terkait erat dengan perubahan iklim dunia. Ketinggian negara kepulauan ini terlalu rendah. Misalnya Kepulauan Samoa hanya 89 cm di atas permukaan laut. Sedangkan Kiribati dan Tuvalu hanya 2 meter dan 4,5 meter di atas permukaan laut. Pemanasan iklim telah membuat negara-negara Kepulauan Pasifik Selatan merasa terancam. Sejauh menyangkut Kiribati, permukaan laut telah naik 2,9 mm per tahun. Setelah 60 tahun kemudian, Kiribati sangat berkemungkinan akan terkubur di bawah laut nantinya. Ke-10 negara Kepulauan Pasifik Selatan sangat tertarik untuk memanfaatkan teknologi reklamasi China. Sebagai contohnya, bagaimana Pulau Karangyungshu, China dapat direklamasi lebih dari 4 meter, jauh lebih tinggi dari banyak negara pulau di Pasifik Selatan. China memang membutuhkan negara-negara Kepulauan Pasifik Selatan untuk menahan ancaman dan provokasi Australia dan Amerika Serikat, sehingga kedua belah pihak dengan cepat mencapai kesepakatan dan teken perjanjian kerjasama. Menurut berita yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri China pada akhir Mei yang lalu, penasehat negara dan Menteri Luar Negeri Wang Yi melakukan kunjungan resmi ke 8 negara kecil seperti Kepulauan Solomon, Kiribati, Samoa, Fiji, Tonga, Vanuatu, Papua Nugini, dan Timor Leste, atau pertemuan virtual dengan negara Federasi Mikronesia dan Kepulauan Cook. Kunjungan ini sangatlah tidak mudah dan harus diacungkan jempol, karena negara-negara kepulauan kecil ini memiliki nyali yang cukup besar walau mendapatkan ancaman Australia dan Amerika Serikat untuk tidak boleh kerjasama dengan China. Namun, mengapa negara barat masih tidak dapat mencegah kerjasama China dengan negara Kepulauan Pasifik? Pertama, karena ketidakberdayaan Paman Sam. Kali ini, pemimpin China melakukan kunjungan resmi ke 10 negara kepulauan sekaligus, menunjukkan semua negara kepulauan yang diabaikan Paman Sam selama hampir 30 tahun. Tiba-tiba berubah menjadi pusat perhatian Amerika Serikat dan dunia ketika negara kepulauan ini mengajak kerjasama dengan China. Dengan kata lain, Amerika Serikat mulai menginjakkan kaki di depan pintu China. Maka China juga perlu menginjakkan kaki ke depan pintu Amerika Serikat. Namun, yang merasa sangat kesal dan gugup dengan tindakan China adalah Australia. Australia melompat sangat tinggi dan telah mengeluh ke abangnya Amerika Serikat berkali-kali. Hal ini menunjukkan ketidakberdayaan Australia pada dasarnya adalah ketidakberdayaan Amerika Serikat. Seberapa tidak berdayanya Amerika Serikat saat ini? Seperti yang diketahui, Amerika Serikat telah tidak segan-segan melakukan revolusi jalanan di Kepulauan Solomon untuk merusak kerjasama China dengan negara-negara Pasifik Selatan. Akibatnya, semua orang telah melihat bahwa Amerika Serikat telah gagal, yang juga menunjukkan betapa tidak berdayanya Amerika Serikat. Poin kedua, China tidak hanya menembus rantai pulau pertama Amerika Serikat memblokir China. China bahkan telah menembus rantai pulau kedua. Selama puluhan tahun, Paman Sam telah berusaha menahan China dengan taktik rantai pulau. Namun hari ini China telah memasuki Pasifik Selatan dan bekerja sama dengan banyak negara kecil yang tidak hanya menerobos rantai pulau pertama, tetapi juga menerobos rantai pulau kedua. Artinya, China telah membangun pengaruh politik yang cukup kuat di Pasifik Selatan, terutama setelah China meluncurkan rudal balistik anti kapal hypersonic YJ-21 atau Eagle Strike 21, menunjukkan rantai pulau kedua Amerika Serikat tidak bisa lagi menahan China sama sekali. Poin ketiga, China sudah memiliki kekuatan yang sangat kuat untuk memancarkan pengaruhnya ke Pasifik Selatan. China baru saja menandatangani perjanjian kerjasama keamanan dengan Kepulauan Solomon. Meskipun Kepulauan Solomon dan China telah berulang kali menegaskan bahwa mereka tidak menargetkan siapapun, namun masih ditentang keras oleh Amerika Serikat dan Australia.
Mungkin banyak netizen merasa bingung mengapa kerjasama Kepulauan Pasifik dengan China adalah suatu kerjasama antara negara-negara berdaulat untuk membantu negara Kepulauan Solomon meningkatkan keamanan dan penegakan hukum mereka ditentang keras oleh Amerika Serikat. Bukankah tidak ada hal yang baru di bawah matahari? Mengapa Australia dan Amerika Serikat begitu khawatir? Dalam kerjasama dengan Kepulauan Solomon, Menteri Luar Negeri Wang Yi lebih lanjut menguraikan 3 prinsip kerjasama. Pertama, China menghormati sepenuhnya kedaulatan negara Solomon, yang didasarkan pada kebutuhan dan persyaratan Kepulauan Solomon, atas dasar persetujuan Kepulauan Solomon dan kesepakatan bersama. Poin kedua, membantu menjaga stabilitas sosial Kepulauan Solomon. Atas permintaan keras Kepulauan Solomon, China diminta membantu menjaga ketertiban sosial menurut hukum, melindungi keselamatan jiwa dan harta benda, melaksanakan bantuan kemanusiaan, dan menanggapi bencana alam warga Solomon. Poin ketiga, memperkuat kerjasama keamanan, mendukung negara-negara kepulauan untuk bersama-sama mengatasi tantangan keamanan regional, dan mendukung pengaturan kerjasama keamanan regional yang telah ada. Penasehat negara dan Menteri Luar Negeri Wang Yi menekankan bahwa semua negara Kepulauan Pasifik adalah negara berdaulat dan merdeka, bukan halaman belakang siapapun. Mereka memiliki hak untuk membuat pilihan mereka sendiri, bukannya menjadi budak negara lain. Setiap gangguan atau provokasi apapun untuk mencegah kerjasama ini hanya akan sia-sia belaka. Rangkaian pernyataan ini sebenarnya menyatakan kehadiran kekuatan China di Pasifik Selatan. Itulah sebabnya Kepulauan Solomon merasa sangat aman ketika menandatangani perjanjian kerjasama keamanan dengan China, tidak peduli seberapa kuat Amerika Serikat dan Australia melawannya. Dari perspektif negara-negara kecil di Pasifik Selatan, Amerika Serikat atau Australia sama sekali tidak menghormati mereka di masa lalu. Seperti pengakuan warga setempat, negara-negara barat seperti Amerika Serikat dan Australia dapat melakukan apapun semau hati mereka. Tetapi munculnya China telah membuat keadaan berbeda sekarang. China tidak hanya memberikan bantuan yang cukup, tetapi juga membantu mereka hidup dengan aman dan damai. Siapa yang tidak suka dengan kehidupan yang demikian? Perbedaan yang sangat menyolok dengan Amerika Serikat yang selalu menempatkan pasukan di negara-negara tertentu setiap saat dan menumbangkan rezim negara lain jika mereka tidak patuh. China dengan proyek Belt and Road memiliki prinsip komunitas global dengan nasib dan masa depan bersama, telah banyak membantu negara-negara terkait menjaga ketertiban sosial. Selain itu, China juga mendukung negara-negara kecil di Pasifik Selatan untuk bersatu memenangkan suara yang lebih besar di kancah internasional. Siapa yang tidak ingin berteman dengan negara seperti ini? Begitu China dan Kepulauan Solomon menandatangani perjanjian kerjasama keamanan bersama, pasti akan semakin banyak negara berkaitan mengikutinya dan bekerja sama dengan China. Oleh karena itu, 3 prinsip yang diajukan pemimpin China sangat penting dan berarti mendalam. 3 prinsip inilah yang akan membawa lebih banyak teman dekat ke China di masa depan. Sebenarnya, bagi sebagian besar warga Kepulauan Pasifik, bukan media atau lembaga swadaya masyarakat barat yang mempengaruhi mereka, melainkan perubahan nyata yang dibawakan China dalam hidup mereka. Harapan kerjasama dengan China akan benar-benar membuat hidup mereka lebih baik tanpa perlu khawatir akan makanan, obat-obatan, dan pendidikan anak mereka di masa depan. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!